Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kita akan berdoa. Haleluya. Bersyukur saat ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang berkuasa senantiasa menolong setiap kehidupan kami. Biarlah di akhir zaman ini kami semakin setia mengiring melayani Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, kami percaya sanggup menguatkan kami, memampukan kami, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan hidup. Kami percaya Engkau beserta kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar lewat hamba-Mu ini, Tuhan berbicara, biarlah kebenaran firman Tuhan benar-benar boleh tertanam dalam setiap kami yang mendengar, setiap kami yang menerima firman-Mu beroleh berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur kami dengar firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai seterusnya. Saudara memperhatikan ayat firman Tuhan ini, saya bacakan dalam nama Yesus. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia yang baru. Jelas kasih Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib menjadikan kita yang awalnya adalah manusia berdosa menjadi manusia yang hendak diselamatkan dan sudah diselamatkan karena kasih dan karya Tuhan di atas kayu salib. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk menanggalkan kehidupan kita yang lama. Karena ini jelas menjadi tujuan atau fokus kepada orang-orang yang benar-benar sudah menerima kemurahan Tuhan. Kita bisa bayangkan orang-orang di luar sana yang tidak memperoleh keselamatan. Bisa dikatakan mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka hidup, mereka mempunyai segalanya, tetapi ujung-ujungnya mereka hanya akan binasa. Untuk itu saya mengajak kita semua, buat saudara-saudara yang menonton video ini, mari kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita boleh diselamatkan, ini karena anugerah. Untuk itu kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, wajib mengenakan manusia baru yang firman Tuhan katakan. Judul atau perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 ini adalah manusia yang baru. Apa arti dari manusia yang baru, saudara? Manusia yang baru artinya manusia yang meninggalkan kehidupannya yang lama. Manusia baru bukan berarti seseorang dilahirkan dari kandungan ibunya, lahir ke dalam dunia baru dikatakan manusia baru, bukan. Tetapi maksud firman Tuhan ini adalah manusia baru yang meninggalkan segala kehidupan yang lama. Tentunya berbicara kehidupan yang lama, bukan kehidupan kita mungkin 12 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau mungkin tahun yang lalu, bukan. Ini bukan berbicara soal situasi dan keadaan, tetapi berbicara bagaimana sikap hidup kita pada zaman dahulu yang bisa dikatakan hidup yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mengenakan manusia yang baru. Jelas Alkitab mencatat, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Di sini firman Tuhan jelas-jelas mengatakan bahwa hal-hal duniawi itu adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, ketika saudara berpikir bahwa penyembahan berhala itu hanya ketika kalau kita menyembah pohon, ketika kita menyembah patung, itu adalah semata-mata dikatakan sebagai penyembahan berhala. Itu memang benar. Tetapi jelas Alkitab mengatakan bahwa hal-hal yang berbau dengan duniawi itu juga merupakan penyembahan berhala. Tidak salah Alkitab mencatat bahwa nafsu, kejahatan, percabulan, nafsu jahat. Karena hari-hari ini itu yang terjadi, saudara. Tidak mengenal status siapapun dia, orang kecil, orang besar, jemaat, ataupun hamba Tuhan, banyak yang jatuh pada dosa ini. Banyak orang yang terjerumus dengan kejahatan ini. Orang yang hidup dalam nafsu yang jahat, yang dipenuhi dengan kenajisan,
sama saja dikatakan Alkitab sebagai penyembah berhala. Kita tahu penyembahan berhala dalam kitab Perjanjian Lama sangat ditentang oleh Allah sendiri. Karena Allah tidak pernah mau diduakan. Orang yang melakukan penyembahan berhala artinya orang yang menduakan Tuhan. Percaya kepada Tuhan tetapi masih juga percaya akan hal yang lain. Dalam konteks ini penyembahan berhala berbicara tentang hawa nafsu, kenajisan, bahkan percabulan. Lain sebagainya, nafsu jahat. Ini berbicara tentang moral manusia, saudara. Tidak bisa dipungkiri lagi, zaman sekarang ini semakin maju teknologi, semakin berkembang teknologi, juga kejahatan-kejahatan moral semakin banyak terjadi. Kalau kita sering menonton berita di televisi, kita pun sering melihat hal-hal yang sangat di luar nalar, saudara. Ada orang tua yang seorang ayah yang mencabuli anak kandungnya sendiri. Ada seorang anak yang meniduri ibu kandungnya sendiri. Sesama saudara kandung melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ini sudah banyak terjadi, saudara. Makanya tidak salah Alkitab menentang hal-hal yang demikian, sehingga Alkitab berkata, firman berkata bahwa itu merupakan penyembahan berhala. Sama dengan penyembahan berhala. Kenakan manusia yang baru. Kalau kita sudah mengenakan manusia yang baru, artinya kita harus meninggalkan hal-hal ini. Seberapa banyak saudara yang melihat video ini mungkin merasa bahwa dirinya masih terperangkap dalam dosa ini, dalam kejahatan ini. Ingat saudara, kita ini manusia yang baru. Wajib meninggalkan manusia yang lama. Haleluya. Kita lanjut ayatnya yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Apabila benar-benar saudara sudah mengaku bahwa hidup ini adalah manusia baru, tetapi ternyata di dalamnya masih ada manusia lama atau kelakuan-kelakuan yang lama, seperti Alkitab katakan sama dengan penyembahan berhala, perilaku dan sikap yang seperti penyembahan berhala ini, saudara atau saya pun akan menghadapi yang namanya murka Allah atas orang-orang durhaka. Tuhan katakan, artinya kalau kita, biarpun kita merasa kita ini sudah manusia baru, tetapi kita masih mempunyai sikap hidup atau perbuatan yang lama, artinya kita masih digolongkan dengan manusia atau orang-orang yang durhaka. Ayatnya yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Saudara, kategori Alkitab, firman Tuhan ini mengkategorikan penyembahan berhala itu, manusia yang lama itu bukan hanya juga kejahatan moral atau kelakuan-kelakuan hawa nafsu. Ayatnya yang ke-8 jelas mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Firman Tuhan ini mengajar di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak kita orang-orang yang dikatakan rajin ke gereja, banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebenarnya poin-poin yang Alkitab catatkan ini masih kita perbuat. Firman Tuhan berkata marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ini banyak sekali dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kita tidak usah berbicara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang sering ke gereja pun masih melakukan hal-hal ini. Marah, kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Saudara, kalau saudara mau dikategorikan sebagai manusia yang baru, kita harus menanggalkan ini. Menanggalkan perbuatan ini.
Karena kenapa? Jelas firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak menyukai akan hal-hal itu. Kita ini sudah ditebus dengan darah Kristus, kita sudah beroleh kemenangan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kita wajib mengenakan manusia baru kita, bukan lagi mengenakan manusia yang lama. Saudara, ketika kebenaran firman Tuhan ini sampai di telinga saudara, firman ini bekerja dalam hati saudara. Jangan saudara keraskan hati. Memang kita menjadi sempurna itu tidaklah mudah. Kita hidup terus benar-benar dalam kebenaran firman Tuhan itu sulit, saudara. Penuh perjuangan, butuh perjuangan. Tetapi saya mau katakan jangan menyerah. Kenapa saya katakan kita jangan menyerah? Ya jelas karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Orang-orang yang selalu punya keinginan untuk hidup di dalam kebenaran, mustahil kalau Tuhan tidak menolong. Memang kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, hal-hal yang Alkitab catat ini pun sering kita lakukan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus berjuang, berusaha untuk hidup di dalam kebenaran, benar-benar mengenakan manusia baru kita. Kita menanggalkan setiap perbuatan kita yang lama, dalam tanda kutip, segala kejahatan, perbuatan tingkah laku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan akan senantiasa menolong. Allah sendiri akan bekerja bahkan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kebenaran firman Tuhan ini biarlah menguatkan, meneguhkan kita semua. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini boleh senantiasa terus memberkati kehidupan kami, terus membuat kami semakin mengasihi Tuhan, cinta akan Tuhan, menanggalkan setiap kehidupan kami, manusia lama kami, benar-benar kami mengenakan manusia yang baru, yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi siapapun yang mendengar, bahkan menerima kebenaran firman Tuhan ini, biarlah berkat Allah mengalir tercurah di dalam kehidupannya masing-masing. Kami bersyukur, kami dengar firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.